biasa dipanggil Nana, dengan NIM 22230310129. Ini benar dengan Kakak Lili Nur Azrina ya? Iya. Biasanya dipanggil siapa Kak? Biasanya saya dipanggil Kak Li gitu. Kalau boleh tahu NIM-nya berapa nih Kak? NIM saya 202-303-101-025. Untuk tempat tanggal lahirnya bagaimana? Di Lumajang, tanggal 3 Juni tahun 2001. Alamat saat ini di mana Kak? Saat ini di Jalan Brigjen Katamso, Gung Almutakin RT 6, RW 17, Kecamatan Lumajang. Kalau boleh tahu Kakak ini anak keberapa dari berapa bersaudara ya? Saya yang pertama dari 2 bersaudara. Untuk riwayat pendidikannya itu TK-nya di mana Kak? Kalau TK ya, TK itu saya di Tanjung Kahululangan di Malaysia. Yang kedua, SD juga nih ya. Iya. SD-nya di SDN Pamekasan 2 Lumajang, SMP di MTSN 1 Lumajang. Untuk SMA-nya? SMA Negeri 3 Lumajang. Untuk riwayat organisasi atau kepanitiaan apa Kak? Untuk organisasi dulu deh ya. Iya. Organisasi yang dari apa nih, waktu kuliah aja atau pertama ikut organisasi? Pertama. Mulai pertama ya. Aku itu ikut organisasi itu sejak MTS, sejak SMP. Ya, kalau di SMP itu biasanya ada pramuka gitu kan? Oh iya. Nah, itu tuh aku ikut Dewan Penggalang namanya. Kalau di MTSN aku tuh namanya Dewan Penggalang Pasca Jaya. Nah, yang kedua kalau di SMA aku tuh ikut 2 organisasi, OSIS SMA Negeri 3, sama ada pramuka kan. Nah, ada Dewan Ambalan Satria Mandala kalau di SMA aku. Untuk saat kuliah ini? Untuk saat kuliah ini ya ini aku ikut Himpunan Mahasiswa yang di Jogja. Sekarang semester berapa Kak? Semester 5. Kalau boleh tahu hobinya apa nih Kak? Hobi aku bersepeda sih. Bersepeda. Iya. Untuk nama ayahnya siapa? Wah, nama ayah ya, nama ayah aku tuh Suraji. Pak Suraji. Untuk nama ibunya? Nama ibu Husna. Untuk nomor HP dan email boleh tahu apa enggak ini? Ya, boleh deh. Nah, mungkin nanti bisa disensor aja ya. Oke, untuk nomor HP yang WA yang udah kamu hubungin aku tuh 0852 2605 3932. Untuk email lilazlina36@gmail.com. Kalau boleh tahu ini, mengapa Kakak mengambil jurusan keperawatan? Mengapa mengambil jurusan keperawatan? Iya. Kalau langsung singkat cerita apa panjang cerita? Apa harus Kak? Singkat panjang nggak apa-apa. Singkat panjang ya. Oke, mungkin butuh panjangnya lah. Ya, mesti. Panjangnya nih, dulu tuh sebenarnya aku tuh lebih minat ke dunia perekonomian, itu aku pengen jadi pegawai, tapi karena orang tua tidak merestui, aku kan SMA-nya tuh IPA, disuruh ngambil yang berhubungan dengan IPA gitu kan, kayak kedokteran, bidan gitu kan. Disuruhlah aku untuk ke FK nih. Nah, karena aku merasa kurang mampu dengan itu, dengan fakultas kedokteran yang menurut aku berat, dan aku tuh nggak suka yang berbau darah gitu kan, ya kan. Jadi aku menolak gitu. Akhirnya aku mencoba mencari fakultas sendiri gitu kan, yang tetap dengan dunia kesehatan, tapi yang mungkin minimal lah tidak ada darah-darahnya gitu kan. Nah, itu jurusan FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu dulu pengen banget sih masuk situ. Karena aku sudah daftar di situ, ternyata orang tua aku nggak setuju banget gitu loh, nggak setuju. Ya udah, aku disuruh di kan dekat dari rumah gitu. Jadi katanya mama ya, mending kalau nggak masuk FK, masuk ke sini aja wes, masuk perawatan dekat rumah kan, fakultas keperawatan gitu. Ada 3 tapi ya nggak apa-apa. Jadi masuklah di Universitas Jember, kampus Unja. Suka duka sama kuliah di fakultas keperawatan apa nih Kak? Suka duka. Yang pertama sukanya dulu deh ya, sukanya dulu. Kalau kita kan di
diploma nih, ya kan, diploma. Jadi kan kita banyak magang gitu kan. Nah, jadi aku tuh lebih suka prakteknya gitu daripada materi gitu kan. Jadi aku ya suka lah. Kalau dukanya itu ya itu di materinya ya. Karena banyak hafalannya ya, itu kan kewajiban ya. Tapi ya bisa jadi kewajiban. Udah itu aja sih. Selama berkuliah ini menurut kakak matkul apa sih yang paling berat? Terus bagaimana cara kakak mengatasinya atau cara manajemen waktunya? Kalau bilang mata kuliah paling berat itu ya, kalau dipikir-pikir ya semua itu pasti berat sih ya. Gak mau memojokkan salah satu mata kuliah ya. Karena semua itu kalau dilihat pun kayak psikologi, kayaknya gampang deh. Padahal banyak tapi kan. Jadi sama-sama berat, semua itu berat gitu. Cuma tinggal bagaimana kita mencintai mata kuliah itu seperti itu. Untuk masalah manajemen waktu, ya tentunya kita memprioritaskan mana yang lebih dulu. Kayak deadline kan biasanya banyak tuh kan, mepet-mepet gitu. Mana sih yang lebih mepet gitu kan? Kita yang dikerjain dulu dah. Lalu pengalaman selama melakukan PKK, saran kakak itu saat melakukan PKK seperti apa? PKK, iya. Pertanyaannya mendalam banget ya sama bahasa aku ini ya. Iya. Udah ke PKK aja, padahal masih semester 1 ya kan. Kalian akan masuki dunia PKK ini kan di semester 2 ya. Di mata kuliah KD, program dasar. Ya menurut aku tentunya kalau ini sarannya buat Anda ya. Iya. Nah itu kalau saran aku tentunya kalian pahami semua materi-materi dasarnya, nanti kalian akan mendapat buku kompetensi kan tentunya. Nah di situ kalian baca baik-baik, kalian pelajari kompetensi itu, kalian tentunya harus bisa memenuhi kompetensi itu gitu kan. Jadi kalian di PKK juga harus bisa kerjasama di situ. Bagaimanapun kayak yaitu di PPMB ini kita sebenarnya juga melatih kan, sebenarnya bisa juga melatih gimana sih nanti di PKK gitu kan. Cuma bedanya kalau sekarang kita kan di PPMB ini kayak tugas-tugasan seperti itu. Tapi kalau di PKK nanti kan gimana kalian bekerja sama untuk merawat pasien, terus memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien seperti itu. Jadi hampir mirip, tapi untuk kerjasamanya kita latih dari sekarang. Kenapa kakak memilih D3 daripada S1? Mengapa saya memilih D3 daripada S1? Sebenarnya saya lebih memilih S1 sih. Ya tentunya itu ada dorongan dari orang tua. Karena dekat dari rumah seperti itu ya kan. Jadi memilih D3, nggak apa-apa, nggak mempermasalahkan entah itu D3 atau S1, yang penting bagaimana kita menuntut ilmunya seperti itu. Apakah ada penyesalan setelah masuk ke Fakultas Keperawatan ini? Tidak ada, tidak ada yang perlu kita sesali teman, seperti itu ya kan. Semua itu pasti ada hikmahnya, jadi harus tetap kita jalani. Bagaimana pengalaman kakak dalam beradaptasi selama kuliah? Pengalaman ya kan. Iya. Menurut aku ya baik-baik aja sih kalau aku, soalnya semua itu tergantung dari orangnya ya kan. Kalau kita bisa bersosialisasi dengan baik ya kan, tentunya teman-teman kita ya akan menanggapi juga dengan baik seperti itu. Jadi kita harus bisa juga membaca orang ini kayak apa sih gitu kan. Iya. Mungkin kalau orang A dan orang B gitu ya kan dalam satu kelas, wah orang ini introvert, yang ini extrovert. Kalau yang extrovert berarti kan sama dong, kayak mungkin kalau saya contohnya saya extrovert, wah ini berarti sefrekuensi dong sama saya. Tentunya kita akan memperlakukan berbeda dengan seperti orang introvert nih. Tentunya kita kayak lebih sopan atau gimana sih orangnya kayak gitu. Jadi ya kita harus bisa membaca orang. Lalu apa yang memotivasi kakak yang mungkin menjadi support system dalam kuliah di sini? Support system apa ya? Kalau saya ya sih kayaknya kayak cuma ya udah, ayo bisa diselesaikan, cepat selesai, mungkin kayak PKK gitu atau tugas gitu ya, ayo cepat selesai deh gitu, langsung
Ya biar gak ada beban gitu aja sih, banyak yang harus kita lakukan soalnya. Apakah kakak pernah melakukan sistem kebut semalam dalam mengerjakan tugas? Namanya pernah dong. Matkul apa yang paling disukai? Yang paling disukai. Sekali lagi saya tidak ingin memojokkan salah satu mata kuliah, saya suka semuanya. Dosen pengajar yang disukai? Sama. Menurut saya tidak ada yang tidak disukai, yang disukai, karena menurut saya dosen-dosen di sini tuh bisa dijadikan pedoman semua gitu loh. Jadi semua saya sukai. Menurut kakak nih, apa kelebihan dan kekurangan mengikuti organisasi atau tidak mengikuti organisasi selama kuliah? Oke, kita bahas satu persatu ya. Kelebihan dan kekurangan dalam mengikuti organisasi, oke ya. Mungkin untuk kelebihannya relasinya lebih luas ya kan. Mungkin kayak gini kan, aku jadi panitia PPMB nih. Nah, kalau aku udah ikut panitia PPMB kan teman saya nggak kenal kamu gitu kan. Itu kelebihan sih menurut aku. Dan pada dosen juga ya kan. Nah itu untuk kekurangan untuk mengikuti organisasi, mungkin kalau orang yang kadang saya bercerita tentang diri saya sendiri ya. Saya tuh kadang kurang bisa dalam memanage waktu. Kadang masih kebut semalam gitu. Kadang masih suka leleh gitu kan. Nah itu kadang kalau kita lebih sering lelehnya itu ya pasti gitu, kebut semalam dan kedabalan lah. Kalau kelebihan dan kekurangan tidak mengikuti organisasi ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh kupu-kupu, kuliah pulang ya. Kelebihannya mestinya banyak waktu luang nih ya kan, banyak waktu luang di rumah, di kos gitu ya kan, bisa main. Ya sebenarnya ikut organisasi bisa main, cuma kan mungkin kalau bahasa sekarang tuh beda circle deh gitu ya kan, circle-nya sama anak organisasi nih gitu ya kan. Kalau kekurangannya nggak ikut organisasi nggak bisa dibilang kekurangan ya, karena setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda juga ya kan. Kayak ngapain sih punya relasi gitu kan, maksudnya kayak ya udah teman seperlunya, jadi kan kembali ke situ, pendapat orang berbeda. Apakah ada target yang kakak ingin penuhi dalam semester ini? Dalam semester ini ya, dalam semester ini tentunya target saya yaitu, karena di sini ada PKK Gadar ya kan, dan keluarga saya dapat menyelesaikan PKK saya dengan baik, dengan nilai semaksimal mungkin di PKK ini, dan bisa seminar proposal tepat waktu, lebih cepat dan lancar tentunya. Amin, doakan ya. Sedih deh. Apa moto dan prinsip yang diterapkan selama ini? Kalau saya jalani dan syukuri aja sih. Udah singkat. Rencana kakak setelah lulus kuliah di D3 keperawatan ini kedepannya seperti apa ya? Kedepannya seperti apa? Ya. Setiap orang pastinya di hidup itu udah punya planning gitu ya kan. Untuk planning aku setelah lulus pastinya pengennya kerja. Karena kebanyakan nggak pengen jadi beban orang tua nih ya kan. Nah karena ingin kerja, cuma satu sisa saran aku di rumah sakit daerah katanya RSUD Haryoto, karena dekat dari rumah juga kan. Nah tentunya itu salah satu sasaran aku untuk kerja, dan mungkin jika Allah berkata lain, jika nggak bisa kerja di sana ya pinginnya lanjut S1 seperti itu. Kadang di pikiran tuh juga pingin kuliah sih gitu. Kesan dan pesan untuk para maba saat ini apa kak? Kesan, oke, kita bahas satu persatu lagi. Kesan untuk maba ya. Saya bertemu dengan maba-maba ini pertama kali di sosialisasi kemarin. Nah, kesannya itu wah luar biasa nih, walaupun udah kuliah sore kan, pertemuan sosialisasi kita tuh sore, tapi maba tuh masih semangat tuh. Wah, keren para maba kan. Ya, itu menurut saya ya luar biasa. Dan pesan untuk maba saat ini yang tentunya sidang PPMB ya kan, melakukan penugasan seperti ini, menurut saya ya jalani
ya dengan santai aja, jangan terlalu memaksakan, jangan sampai kalian sakit, jangan sampai kalian keluar karena PPMB atau tugas yang banyak dengan alasan yang seperti itu ya. Dan kalau memang kalian lelah, istirahat sore itu, lakukan sewajarnya saja. Hanya itu saja. Baik Kak, menurut saya wawancara ini sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.